Halo sahabat Erin Saik, jumpa lagi dengan aku Erin Canggung yang akan menemani kamu membahas hal-hal sederhana seputar transformasi diri. Kali ini aku ingin membahas tentang apa saja sih hak-hak ruh kita, di mana kita tahu ruh itu diberi tugas oleh Tuhan untuk bisa menghidupi diri kita, menghidupi tubuh kita. Kita tahu bahwa tanpa ruh, tubuh kita hanyalah seonggok daging yang tidak bisa berbuat apa-apa, yang tidak bisa bergerak. Karena itu di dalam menjalankan tugasnya, tentu ruh juga membutuhkan asupan untuk bisa tetap eksis. Apa saja yang menjadi kebutuhan ruh untuk tetap bisa eksis? Yang pertama adalah ruh butuh terus diberi ilmu. Jadi kalau kita menjalani kehidupan stuck hanya mengalir mengikuti waktu dari pagi menunggu siang, siang nunggu sore, tanpa melakukan hal-hal yang sifatnya menambah pengetahuan kita, maka suatu saat ruh itu akan protes, ruh itu akan kelaparan. Yang kedua, hak ruh adalah membutuhkan kita untuk terus melakukan sebuah olah spiritual. Dan olah spiritual di sini tentunya tidak hanya ibadah ritual, misal di dalam Islam itu dengan melakukan sholat, membaca Al-Quran, melakukan ibadah haji, tapi ada juga ibadah pasif seperti uzlah yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu dengan berdiam diri, hening, mengosongkan pikiran. Itu adalah masa di mana ruh kita membutuhkan jeda supaya dia bisa sehat kembali. Karena itu keduanya, baik ibadah ritual maupun ibadah pasif, itu sangat dibutuhkan oleh ruh kita. Dan yang ketiga adalah ruh kita membutuhkan rasa senang dan tenang. Kalau hidup kita dipenuhi dengan stres, overthinking, maka ruh juga akan protes karena dia tidak diberi waktu untuk mendapatkan kesenangan dan ketenangan. Keduanya adalah makanan bagi ruh kita. Jadi kalau aku lihat ya, banyak sekali fenomena orang yang bekerja keras, aktif setiap hari tanpa mempedulikan apa yang menjadi kebutuhan ruh, sampai kemudian ruh ini nantinya akan protes. Protesnya ruh ini bisa berupa kita mengalami banyak musibah atau mengalami problema hidup yang tidak bisa kita urai, atau kita mengalami sakit fisik karena ruh kita selalu dipompa untuk bekerja terus. Karena itu kita harus bijaksana menyayangi diri kita, di mana diri kita di dalamnya juga termasuk ruh. Kalau kita forsir terus-menerus ruh untuk terus berpikir, untuk terus beraktivitas tanpa kita penuhi haknya, maka suatu saat ruh itu akan resign dari diri kita. Artinya kita akan mengalami kesudahan dari kehidupan kita. Kalau menurut Bunda Vivit, beliau mengatakan bahwa paling tidak ketika dalam 4 bulan berturut-turut kita tidak memberikan asupan yang menjadi haknya ruh, maka dia akan resign. Nah, kematian kita yang sebenarnya karena itu adalah efek dari kita tidak memberikan haknya ruh, terkadang kita terjemahkan sebagai perbuatan orang lain. Misal, entah kita merasa disantet, dikirimin sama orang lain, pokoknya berbagai macam. Ketika kita punya musibah, kita sakit-sakitan sampai akhirnya kemudian kita meninggal, kita berpikiran bahwa itu adalah kiriman dari orang lain yang tidak suka dengan kita. Padahal kita perlu cek kembali, bisa saja semua itu terjadi karena kita tidak memberikan apa yang menjadi asupan ruh kita.